Freeport adalah luka yang ditanam di jantung Papua sejak awal Orde Baru. Tahun 1936, Gunung Erzberg ditemukan. Tahun 1967, Soeharto menandatangani kontrak dengan Freeport, ironisnya 2 tahun sebelum Papua sah masuk ke Indonesia lewat PEPERA yang penuh manipulasi. Artinya tanah Papua sudah dijual murah ke asing bahkan sebelum rakyat Papua sendiri sempat bersuara. Sejak itu perut bumi Papua dikoyak, emas dan tembaga dikuras, tapi yang mengenyangkan bukan rakyat, melainkan korporasi Amerika dan elit Jakarta. Freeport adalah contoh telanjang dari kolonialisme gaya baru. Bendera merah putih memang berkibar di Timika, tapi tangan yang menggali tetap tangan asing dan hasilnya masuk ke perut oligarki. Selama puluhan tahun Indonesia hanya kebagian remah, royalti sekecil 1% hingga 3,75%. Bayangkan, tambang emas terbesar dunia hanya memberi negara secuil, sementara Freeport-McMoRan meraup triliunan. Baru setelah 2018, negara menggertak dan membeli balik 51,2% saham lewat MINDID. Tapi mari jujur, meski saham sudah di tangan, kendali teknologi, operasi, dan pasar masih dikuasai asing. Kita jadi pemilik di atas kertas, tapi pekerja di lapangan tetap tunduk pada aturan mereka. Angka keuntungan Freeport memang fantastis. Puluhan triliun setahun, miliaran dolar masuk kas negara. Tapi mengapa rakyat tidak pernah merasa kaya? Karena uang itu masuk ke kantong pusat, lalu hilang di jalur tikus birokrasi. Masyarakat Papua tetap miskin. Banyak yang hidup tanpa air bersih, tanpa sekolah layak, tanpa rumah sakit memadai, sementara miliaran dolar emas keluar dari tanah mereka setiap hari. Inilah ironi paling brutal. Freeport menjadi ladang emas bagi segelintir pejabat, pengusaha, dan investor asing, tapi rakyat Papua hanya jadi penonton yang dipinggirkan dari tanahnya sendiri. Mereka yang menolak dicap separatis. Mereka yang menuntut hak dibungkam dengan moncong senjata. Freeport bukan sekadar tambang, ia adalah simbol pengkhianatan negara kepada rakyatnya sendiri. Sebuah monumen bahwa di negeri kaya raya ini, kekayaan alam tidak otomatis jadi kesejahteraan, justru jadi kutukan, karena dikuasai oleh segelintir yang rakus. Ikuti terus Harry Channel agar hidupmu terus berkembang setiap harinya.